Oke, baik, terima kasih. Langsung ke pertanyaan mahasiswa, sudah antri di sana, silakan. Ya, baik, terima kasih Kak Elvira. Mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rewi Aki, sekaligus mahasiswa dan pemimpin utama dari LPM Jurnal Liberta yang hari ini hadir. Jadi setelah tadi melihat perdebatan yang seru dari sisi Bung Rifai dan Bung Andi, mungkin saya sebagai mahasiswa jurnalistik yang mungkin itu tidak asing dengan UU Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, yang saya ingin minta perspektif dari Bung Rifai terkait dalam diskursus hukum politik itu kita mengenal bahwa kepercayaan itu adalah mata uang demokrasi, mata uang utama. Jadi demokrasi terkait polemik ini, sejauh mana batasan hak privasi seorang pejabat negara dapat dipertahankan ketika publik menuntut untuk transparansi total berdasarkan ijazah yang sedang dibahas ini. Dan juga secara empiris mungkin bukankah sikap instansi ini terkait yang jadi tertutup melemahkan institusi tersebut dan hanya memberikan informasi yang secara parsial, setengah-setengah, sehingga faktor ini memicu spekulasi tanpa akhir bahwa degradasi kepercayaan publik terhadap instansi tersebut. Oke, kita tangkap pertanyaannya. Baik, terima kasih. Oke, saya menjawab ya. Jadi gini, memang di Undang-Undang KIP kan udah jelas ya. Pejabat publik itu wajib menjadi pejabat publik, dia harus membuka data-data kepada publik ya. Dan ada beberapa yang dikecualikan, tapi pada umumnya bisa dibuka. Termasuk juga instansi pemerintah ya. Dan itu gak ada persoalan buat kita. Yang jadi persoalan adalah bagi Pak Jokowi yang sudah menjadi warga negara biasa, beliau tidak bisa dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Karena beliau sudah jadi warga negara biasa. Lain kalau beliau waktu menjadi presiden, itu dia tunjukkan ya. Nah, karena kemarin itu kejadiannya dia sudah jadi warga negara biasa, maka kami tim hukum tetap pada pandangan bahwa tidak bisa dipaksa. Bahwa teman-teman mencari ke KPU dan segala macam, itu silakan ya. Waktu Bang Bonatua menggugat KIP, kami tidak intervensi. Kalau kami punya kepentingan, kami intervensi. Sama-sama menolak. Enggak, silakan. Itu silakan diputuskan oleh lembaga-lembaga yang memang pernah menerima legalisir. Dan pada akhir itu juga buat kami juga nggak ada masalah. Dan waktu keluar pun datanya apa? Buat kami menguntungkan. Karena apa? Semuanya identik. Jadi sampaikan identik. Jadi tidak ada yang berbeda gitu ya. Jadi kembali lagi, dan kami kan nggak bisa ikut campur urusan KPU. Bagaimana dia bersikap gitu ya. Jadi sepanjang kami jelas kalau pejabat publik yang masih aktif, kedua instansi pemerintah, dia harus membuka kecuali instansi hal-hal yang dikecualikan. Bagaimana itu sudah banyak menjelaskan. Jadi itu clear ya. Bedakan antara Pak Jokowi pribadi sebagai warga negara dan pejabat publik dan badan publik. Oke, baik. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan Head to Head melalui YouTube CNN Indonesia. Saya ke Anda dari Pramudita. Bang Roy, hari ini Egy Sujana melaporkan Anda dan Khosiduddin ke polisi. Tanggapan Anda? Ketawain aja. Udah, itu tanggapan saya. Udah, ketawain aja. Oke, Mas Roy akan melaporkan balik? Nggak perlu ketawain aja. Dia hanya mau menggeser gawang lagi. Dan mau menggeser bahwa konsentrasi kami untuk membongkar ijazah palsu itu mau digeser. Jadi sekali lagi, ketawain aja. Saya anggap lucu-lucuan aja deh. Itu artinya itu kayak dulu gambar yang pernah saya tunjukkan. Jadi artinya, ya udah ini tulisannya dari Pak Lukas Luarso. Ya bagaikan dua tuyul ketemu jin ifrit. Itu aja. Udah, baik. ketawain saja. Ketawain saja dari Mas Roy. Baik. Bang Andi, ada pertanyaan. Anda melaporkan dari Dinda Diah. Anda melaporkan Rismon Sianipar atas dugaan pemalsuan ijazah S2 dan S3. Apa dasar dan bukti awal yang membuat Anda mengambil langkah hukum tersebut? Banyak sekali bukti untuk itu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi seperti itu karena itu nanti kan sudah masuk di barang bukti yang ditampilkan. Yang jelas bukti itu sangat kuat. Termasuk juga dari Universitas Yamaguchi. Jadi itu sangat kuat sekali untuk itu. Oke. Ya. Baik, jika ada pertanyaan kemudian ini ingin mengaburkan esensi ini pertanyaan kasus yang kemudian digeser. Kalau tadi istilahnya geser gawang. Saya harus menjelaskan kepada publik, inilah istilah kalau kita bilang dugaan ini. Maling teriak maling, gitu loh. Ya. Benar kata tadi Bang Rifai mengatakan ya, kalau ini memang ini ternyata dugaan ini betul, itu akan meruntuhkan mereka semua. Misalnya Mereka semua Ya kan dugaan nih kita bicara ya. Karena ini kan ada pendalaman nanti kan dari laporan yang kita buat. Ya berdasarkan data-data yang kita terima. Ya dan data-data juga ya dari Universitas Yamaguchi.
ya. Dan juga banyak sekali sebetulnya tidak bisa kita informasikan di sini karena itu nanti sebagai barang bukti untuk itu. Oke. Jadi yang jelas kami dengan yakin untuk itu, kalau kita tidak yakin tidak akan kita melaporkan. Oke, baik. Itu saja. Kita tunggu seperti apa proses selanjutnya. Sebagai penutup closing statement, saya berikan kesempatan masing-masing narasumber di sini. Pertanyaan saya, dengan banyak kemudian analisa sampel yang beredar, kontroversi makin menjadi, apakah kemudian ini akan lanjut ke persidangan, Bang Bonatua? Closing statement. Baik, makasih. Ya, inilah indahnya demokrasi kita. Yes. Pada awalnya saya kira saya akan dihambat dengan keterbukaan informasinya. Ternyata sekarang publik bebas mendiskusikan di diskursus publik terkait ijazah beliau di medsos. Bahkan yang tadi saya peragakan itu nggak akan keluar kalau saya nggak diskusikan di publik. Jadi sekali lagi kita terima kasih ke Pak Prabowo yang sudah menjaga iklim demokrasi kita. Harapannya mungkin semoga minggu depan kita dapat hadiah lagi. Demokrasi untuk kasus, untuk permintaan informasi Pak Wapres kita. Wah. Kita tunggu minggu depan di sidang KIP. Permintaan saya nggak banyak-banyak kok. Cuman transparansi, keterbukaan informasi publik saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Nopal. Bang Mariansa, closing statement. Ya, memang kita tidak bisa mengubah keyakinan orang, kan nggak bisa. Boleh saja yakin itu palsu, yakin itu asli gitu ya. Tapi juga jangan maksakan kehendak. Dan juga jangan menuding-nuding orang bodoh dan lain sebagainya. Karena biasanya yang terlihat pintar itu jauh lebih bodoh gitu. Jadi kalau ditanyakan soal proses peradilan ke depan, saya meyakini itu akan sampai pada waktunya. Justru karena kepanikan itu akan sampai, semua upaya sudah dilakukan saat ini. Dan silakan saja monggo, itu haknya dipakai. Tapi jika nanti memang sudah masuk proses peradilan dan sudah diputuskan, ya diterima juga, jangan membangun narasi-narasi yang lain. Ini kan lucu, kalau peradilan belum dilaksanakan sudah dibilang peradilan sesat. Ijazah belum pernah dipegang tapi sudah dikatakan palsu. Nah ini kan lucu. Saya rasa itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Bang Refli, apakah akan lanjut ke persidangan? Closing statement? Aneh sekali ya. Kalau kita bicara mengenai pembuktian ijazah Jokowi, yes, kita akan lanjut persidangan. Tapi kan saya sudah menangkap dan saya paham bahwa yang akan dibuktikan itu bukan ijazahnya. Yang akan dibuktikan itu adalah apakah Roy Suryo melakukan editing, manipulasi, ujaran kebencian, kemudian pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Kalaupun beliau ini lepas semua dari semua itu, maka tidak akan ada statement putusan apapun yang mengatakan ijazah itu palsu. Makanya sebagai seorang lawyer, saya melihat yang harus didorong adalah citizen lawsuit. Karena disitulah forum yang bermartabat, tidak ada yang didudukan sebagai tersangka, terdakwa, dan dua pihak vice versa bisa melakukan pembuktian. Kalau sidang pidana, Anda kan tahu pidana itu kan sepihak antara jaksa dengan terdakwa. Jadi kita tidak head to head lagi. Yang kedua adalah, yang kami dorong adalah transparansi di Bareskrim Mabes Polri. Terlalu banyak yang bisa saya katakan untuk dibawa segala alat bukti itu ke hadapan mereka. Keterangan ahli, seperti Mas Roy, Dr. Tifa, kemudian Topi Merah, Rismon dan lain sebagainya. Kemudian saksi, Kasmujo dan lain sebagainya. Surat-surat, dokumen, sebagaimana kita tunjukkan dan lain sebagainya. Petunjuk, banyak sekali. Karena itu aneh sekali kalau kita bicara tentang yang namanya penegakan hukum yang rasional. Oke, dipersingkat, waktu kita terbatas. Ya, yang dipersingkat adalah sederhana. Bahwa seperti pantun saya kemarin, kalau kita mau jalan ke Pesing, ya kan, bisa naik mobil atau skuter, ini Pak Jokowi bikin pusing saja. Pak Jokowi bikin pusing, ya kan, ditanya ijazah muter-muter. Oke, baik. Terima kasih Pak Refli. Bang Andi. Oke. Pantun juga Bang Andi. Oh Saya enggak. nggak usah pakai pantun. Jadi intinya apa yang kita lihat ya di perdebatan ini, kan ada hal baru juga mengenai hologram. Nah, saya sudah tampilkan. Ya kan, karena selama ini kan itu membuat kaget kita juga. Tahun 85 kok sudah ada hologram. Itu permasalahan juga buat saya gitu. Dan teman-teman juga. Karena sepengetahuan saya hologram itu ya tahun 2000-an. Itu ada hologram itu. Dan digunakan di game itu sejak 2009 untuk itu. Ya. Dan kita melihat juga bahwasannya kan sudah P19 ya. Dan kemarin sudah diperiksa juga Pak Jokowi, artinya ya semua sudah terpenuhi nih. Tinggal sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tinggal dokumennya kejaksaan untuk itu. Dan Anda yakin ini akan lanjut ke Dan itu persidangan? pasti akan lanjut persidangan ya. Nah, ini mungkin yang terakhir nih. Nah, saya punya kanal YouTube namanya Catatan Andiaswan. Teman-teman yang ingin melihat
subscribe Catatan Andi Aswan. Oke, baik. Terima kasih Bang Andi. Mas Roy? Oke, saya merespon dulu ya sedikit ya. Terima kasih adikku ya sudah juga merespon tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk diketahui saja, saya dulu termasuk adalah tim Dewan Pakar yang menjadi pembuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ITE, dan itu ada SK-nya dari Menteri Komunikasi Samsul Mu'arif waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendukung tadi yang Pak Wunatua ya, untuk minggu depan itu menguji yang namanya surat keterangan milik Wapres ini. Karena ini harusnya tidak bisa terbit tanpa ada surat dari UTS. Dia nggak punya. Jadi makanya rekan kami respon menuliskan dalam bukunya Gibran nggak punya ijazah SMA karena nggak punya sertifikat ini. Jadi ini clear sekali, dan saya sudah ke primary evidence-nya ke Australia. Dan yang paling penting sidangnya apa? Tadi siang itu adalah sidang di kota Solo. Bumi gonjang-ganjing ada sidang. Jadi sidang tadi siang, Citizen Lawsuit itu justru menunggu-nunggu orang, menunggu Petro ini. Petro ini janji-janji, saya akan hadir di persidangan. Mana ini sidangnya di kotamu, Tro? Ya, di kota Solo nggak ada. Yang hadir malah Buto. Wah, Buto ini. Jadi ini kata Moh Sobari. Di balik Petro ini ada Buto. Nah, ini kan nggak kelihatan Petronya, yang kelihatan Butonya. Dan bahkan Petro ini sekarang ngajak gajah. Gajah itu artinya nggak punya ijazah. Jadi kalau mau fair, silakan Petro, saya nggak tahu Petro itu siapa, hadirlah di sidang Citizen Lawsuit yang ada di kota Solo, dan tadi saya hadir selaku ahli dan sudah saya jelaskan semua, dan ijazahnya Petro tidak hadir di sidang itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Roy. Bang Rifai. Oke, temuan minggu ini kan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Bonatua ya. Dan saya sih bersyukur bahwa karena intinya adalah itu identik semua. Artinya justru temuan minggu ini menguatkan keyakinan bahwa ijazah ini semakin clean and clear. Mudah-mudahan hati kecil Pak Roy juga sama kan gitu ya. Nah, tapi kembali lagi saya mau men-challenge Bang Bonatua nih gitu ya. Karena Bang Bonatua kan peneliti objektif nih dalam pandangan kami. Boleh juga diteliti nih soal ijazahnya Rismond gitu ya. Menarik juga, you harus fair. Semua you periksa juga gitu ya. Buka juga, ini bicara objektif ya. Karena kami juga curious. Buat kami itu menjadi fakta yang akan kami bawa ke persidangan nanti. Kalau ternyata tidak benar, tapi mudah-mudahan ijazahnya clean and clear. Nah, terkait dengan perkara, sebenarnya kalau kami sih begini, tetap menghormatilah upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman, tapi jangan lupa sekarang ini perkara sedang dalam proses pra penuntutan. Artinya apa? Polisi sudah menyerahkan ini ke jaksa, dan jaksa sudah mengeluarkan petunjuk. Artinya nasib perkara ini kita harus menunggu petunjuk jaksa. Nggak bisa diintervensi, mohon maaf, Irwasum turun mengintervensi, mau menghentikan, menurut saya nggak bisa. Sekarang leadingnya ada di KUHAP, dan inilah sebenarnya politik hukum KUHAP baru. Ya, Dominus litis ada di kejaksaan, karena sekarang sudah diserahkan oleh kepolisian ya. Mari kita tunggu petunjuk kejaksaan. Apakah ini akan dilanjutkan ke persidangan? Keputusannya dari jaksa. Dan menurut saya proses itu yang harus kita hormati. Dan kalau kita lihat hari ini pun juga masih terbelah secara tajam. Sebagai negara hukum, jalan satu-satunya ya memang selesaikan secara hukum lah. Dibawa ke persidangan, semua bisa membela diri, semua bisa mengajukan saksi dan ahli, dan biarlah nanti hakim dan masyarakat akan mengambil keputusan secara objektif. Saya bacakan pantun terakhir ya. Bentar, saya bacakan pantun yang baru saya bikin. Tanam padi dengan benih. Cakep dong. Perah sapi ambil susu. Ini soal ijazah sudah jernih. Cakep dong. Cakep. 99,9% pasti palsu. Oke, terima kasih. Narasumber kami malam hari ini saya tutup. Dalam negara hukum sengketa tak selesai oleh ucapan, melainkan oleh pembuktian, karena narasi bisa memanaskan ruang, tetapi bukti yang memadamkan keraguan dan juga memberikan kita semua publik kepastian. Saya Elvira Karunisa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam.